Oke. Kalau ini seru, ini yang gue tunggu. Jadi coba sekarang teman-teman boleh ngejawab juga yang lagi nonton, Oke. para builders. Apakah sekarang ini pertanyaannya, apakah sekarang ini kita udah hidup di metaverse atau belum? Oke. Halo Builders, selamat datang lagi di Block Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek terkini, tren terkini seputar tentang Web3 atau blockchain. Nah, kali ini nih saya Green Man Ron yang akan menjadi host di dalam podcast kita. Saya juga sebagai edukator di Block Dev ID. Karena kemarin kita habis mengadakan event hackathon Web3 Weekend atau W3W. Nah, saat ini kita akan mengajak narasumbernya para finalis dari event kita di Web3 Weekend pada saat itu. So, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Mas Jos dari Sequoia. Halo Mas Jos, apa kabar? Halo Mas Ron, kabarnya baik. Baik, gimana? Sehat nih? Sehat, keep building lah. Kita tetap building terus ya. Betul. Oke. Nah, kemarin kan Mas Jos salah satu finalis nih dari top 6-nya di eventnya kita nih, Web3 Weekend gitu. Sebelum kita lanjut untuk pertanyaan tentang Sequoia dan lain-lain, boleh cerita sedikit gak sih background Mas Jos nih? Boleh. Silakan. Oke, sebelumnya thank you banget nih udah diundang ya di acaranya. Jadi backgroundnya gue sekarang sebagai lead dev ya untuk di Sequoia. Okay. Sebelumnya dulu gue mulai perjalanan waktu lulus kuliah tuh 2014. 2014 terus idealism anak muda. Oke. Jadi gue pengen memulai sesuatu tuh dari nol. Gitu. Jadi gue akhirnya lulus kuliah, gue dulu ada dikasih mobil sama orang tua, gue balikin. Oh, menarik. Gue balikin terus mulai dengan koper 2 dan juga sepeda gayung. Okay. Gitu, dengan uang di tabungan waktu itu cuma ada 2 juta lah. Oke. Gitu. Itu Jadi, tahun berapa tuh Mas? 2014. 2014. Oke. Jadi waktu itu sebenarnya kan cita-cita kayak gini adanya itu biasanya di tahun-tahun bokap kita gitu kan ya. Iya, betul. Gue penasaran bisa nggak sih milenial memulai perjalanan seperti itu. Menarik. Nah, singkat cerita akhirnya gue mulai berkarir sebagai profesional. Dulu sempat di hotel, gue juga sempat di properti. Setelah itu gue di brand consultant. Nah, di brand consultant nih bangun sendiri sama partner gue yang sekarang jadi advisor gue lah, gue bisa bilang gitu ya. Di dalam perjalanan. Nah, kita ngebangun ini total dalam 3 tahun handle kurang lebih 100 brand. Oh wow, menarik. Gitu. Itu di konvensional semua brand-brand? Iya. Oke. Betul. Jadi pengalaman gue sebenarnya justru banyak kan di branding marketing, bukan di Web3 sebelumnya. Oke. Nah lalu terjun ke Web3-nya tuh? Nah habis itu gue bosen. Bosan, oke. Gitu. Biasalah kalau misalnya mainan di dunia kreatif gitu kan kadang bisa bosan gitu. Gue mikir pengen coba mainan baru. Bosannya itu muncul setelah bikin event waktu itu. Gue kebetulan bekerja sama salah satu klien untuk ngebangun salah satu event entrepreneurship terbesar di Jawa Timur. Wow, oke. Tadi itu bulan Maret 2020. Oh, belum lama juga lah ya. Betul. Nah, baru setelah itulah gue mulai masuk awalnya ke saham dulu. Oke. Setelah gue ngeliat-ngeliat, gue pelajarin, gue habis itu masuk ke dunia kripto, gue lebih cocok di situ. Oke. Terus setelah itu baru deh gue masuk ke dunia kripto itu di sekitar tahun 2020 ya. Oke, 2020 juga. Oh, menarik. Berarti awalnya memang dari tahu kriptonya as in trading kah atau beli-beli aja atau memang ngoprek yang lainnya? Dulu gue punya temen di tahun 2013, 2014 dia udah masuk ke Bitcoin. Oke. Gitu, terus dia udah cerita kan, terus gue pikir oh ya udahlah, ini inovasi seru, tapi anaknya memang agak unik gitu loh. Jadi gue ngeliatnya ya udah kita sambil wait and see. Tapi sambil berjalan dia lanjut terus gitu kan. Nah, terus akhirnya gue banyak belajar dari social media setelah itu. Oke, berarti autodidak lah ya, belajar sendiri juga sampai akhirnya sekarang jadi lead dev-nya di Sequoia. Betul. Nah, kalau gitu boleh diceritain sedikit nih Mas. Sequoia Multiverse ini sebuah proyek apa sih Mas? Boleh. Jadi di Sequoia ini kita lagi ngebangun dunia multiverse kita bilangnya. Oke. Jadi ada banyak dunia metaverse, tapi kita bikinnya jadi nggak cuma satu temanya banyak. Karena kita mikir kalau dunia metaverse tapi kurang lebih sama kayak dunia nyata, berarti kan nggak ada unsur pembedanya. Yes, betul, sama-sama. Jadi kita pengen bikin ada epic fantasy adventure untuk temanya. Oke. Berarti memang di setupnya bener-bener lebih ke realitinya di luar dari yang biasa kita nikmatin lah ya. Yes. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah kalau dari motivasi di belakangnya gini untuk membuat project Sequoia ini apa sih Mas yang mendasari?
Jadi dulu sebelum dari 2020 tuh ya, sebelum akhirnya gue masuk ke kita ngebuat Sequoia, gue punya komunitas. Oke. Namanya tuh GGWP Clan. Oke, Ya, good game well played. Ya betul. Ya karena dulu gue juga main game, ya paham lah ya GGWP. Oke, lanjut. Nah jadi dari clan ini itu terbentuk karena awalnya gue tuh support project lain, gitu ya, project orang. Terus gue ngeliat di komunitas kripto ini banyak komunitas itu orang-orang yang masuk karena dalam tanda kutip mereka pengen cepet kaya. Yes. Gak salah, betul. menurut gue ya. Yeah, tapi yang salah adalah mereka nggak belajar. Ya betul. Jadi mereka nggak ada ya. Mereka kurang belajar gitu loh di situ, dan mereka nggak punya attitude-nya untuk bisa jadi dalam tanda kutip jadi orang kaya. Ya. Gitu. Karena kalau misalnya kita jadi kita tiba-tiba nih ketompok jackpot, tapi kita nggak belajar, kita orang attitude-nya nggak baik, habis juga. Betul. Ya sia-sia gitu aja ya. Jadinya nggak regeneratif atau nggak continue. Nah, jadi akhirnya dari GGWP Clan itu kita ngebantu support project kurang lebih sampai sekarang ada 9. Oke. 9 project. Masuk sekarang project ke-10. Kita ngebantuin project sampai gain-nya paling tinggi 225 kali. Wow. Gitu. Gain as in berarti nilai si tokennya itu. Ya, jadi kalau kita masuk gampangnya masuk 1 juta jadi 200 juta gitu. Yes, paham. Nah, terus kita ngebantuin project juga sampai ke 160 juta market cap paling tinggi. Wow, nice. Gitu. Luar biasa ya. Nah, tapi dari sana kita lihat tetap ada kekurangan. Mas Ron, jadi kekurangannya apa? Kekurangan bukan kita developernya. Tapi di audiensnya. Nah, di situ maksudnya kekurangannya adalah karena bukan kita developernya. Oh, oke. Berarti karena developernya bukan dari orang Indo gitu ya, atau teman-teman sendiri atau yes, kayak betul. Gitu. Kenapa itu jadi kekurangan? Awal kita nggak anggap itu kekurangan kan, karena kita siap ngedukung. Cuma visi dan tujuan kadang developer mau nggak terima masukan seperti itu. Iya, paham. Ngerti. Jadi akhirnya dari sana gue diarahin aja bikin project Sequoia pun juga adalah sebuah kebetulan bisa dibilang gitu. Karena awalnya belum mau bikin project. Oke. Mau tetap support aja karena lebih nyaman gitu, lebih enak. Tapi akhirnya karena satu kejadian, ini project tadinya punya developer dari 4 negara. Okay. Mereka juga mantan orang-orang yang bisa dibilang dari IT companies yang besar. Oke. Tapi mainnya di centralized, jadi mereka nggak main di DEX. Oh, masih centralized, oke. Jadi mereka kurang paham ternyata ngebuat kontrak dan lain-lain itu yang tepat seperti apa. Sampai akhirnya pada saat launch yang terjadi tidak sesuai harapan. Oke. Gitu. Makanya baru dari situ. Dari sana karena gua yang di depan bareng sama komunitas GGWP, kita ambil jeda waktu itu. Ambil jeda waktu untuk berpikir. Gua mikir sekitar 1,5 jam ya. Karena bingung juga nih dengan kondisi kayak gini mau gimana. Oke. Kalau gue bilang ya udah deh kita take over aja ya. Karena kebetulan konsep project daripada Sequoia pada saat itu mostly karena gue jadi advisor, mostly gue juga yang ngasih masukan. Jadi tahu, jadi kasarnya tahu jiwanya juga lah ya si Sequoia ini mau dibawa kemana. Oke. Jadi salah satu developer Sequoia juga itu yang waktu itu advisor ya, levelnya juga sama. Dia yang bilang, kok kita take over aja yuk. Nah, di sana ketika kita take over Februari 2022 dan berjalan sampai sekarang. Dan bisa dibilang progresnya jadi signifikan sih sampai sekarang. Oke, berarti si Sequoia ini pun dari 2022 ya first launch ya jatuhnya. Yes, sudah setahunan. Luar biasa. Nah, kalau kemarin kan sempat ikut di hackathonnya punya BlockDev nih bareng Koinvestasi ya Web3 Weekend ini. Nah, sebelum ini pernah ikut hackathon lain gak Mas? Gak pernah. Sequoia ini? Gak pernah? Gak. Jadi ini pun juga benar-benar baru pertama? Pertama. Oke. Nah, yang bikin mau coba tuh apa coba? Diajakin. Oke. Dapat infonya dari mana sih memang kalau boleh tahu? Awalnya dari teman ya, dari Niki Koinvestasi. Oh, dari Niki, yes. Jadi kenapa sebelumnya gak ikut? Karena memang belum kepikiran untuk ikut. Pengennya memang ya keep building secara baik komunitas gitu kan. Oke. Kita kebetulan dari segi skill orang-orang yang ngerjain adalah orang-orang yang memang paham dari komunitas juga. Komunitinya. Oke. Terus tapi tiba-tiba waktu diajakin kita pikir kayak seru juga deh nyoba gitu kan. Ya, kita coba masuk deh. Oke, nah lalu afternya nih setelah coba ikut hackathon yang pertama kali yang dirasa didapatkan gitu ya, khususnya mungkin entah buat si Sequoia-nya ataupun buat Mas Jo sendiri, apa sih Mas yang didapatin dari hackathon ini? Pengalaman tentunya ya. Oke. Ya pasti ya sih. Cuma yang bisa dibilang pengalaman tuh di dalamnya ada apa aja. Yang pertama kita bisa ketemu banyak teman-teman baru. Oke, yes, kita sama-sama belajar ya. Jadi ada tim yang memang coach yang memang lebih paham di bidang tertentu. Kita ngobrol, jadi kita bisa mempertajam juga untuk Sequoia, dapat masukan-masukan yang berharga. Terus yang kedua, ketika di dalam perjalanannya kita juga bisa ngobrol sama yang punya project-project lain juga. Yes. Karena kita building bareng kan dari Indonesia. Dan yang ketiga, pengalamannya menurut gue
seru juga masuk di top 6 dari 160 project ya. Ya betul, 160-an kalau total submission ya. Gitu. Jadi di sana ya, oh gini rasa bangganya gitu. Karena kan gue nggak bisa masuk ikut lomba gitu. Oke, nggak pernah. Lalu gimana? Ketika tiba-tiba dari top 30 lalu dapat masuk top 6, seneng nggak? Sebenarnya waktu di top 30 gue udah mikir, oh ya udah deh, gue udah happy gitu kan. Kalau masuk ke top 6 ya nggak menaruh ekspektasi. Karena gue gini, menurut gue kan lomba tuh bukan sesuatu yang di tangan gue. Yes, betul kan? Nah, karena bukan tangan gue, jadi gue belajar untuk ya udahlah mengurangi ekspektasi. Sekarang pasti ada inginnya gitu. Ya ketika masuk senang gitu. Jadi karena kita juga akhirnya karena nggak ada ekspektasi, ketika kita dapat itu jadi lebih wow lagi gitu rasanya. Yes, betul. Jadi apa ya? Tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi biar nggak terjatuh lah ya. Lalu kalau dari si Sequoia Multiverse ini gitu ya. Setelah dibuat, di brainstorm, difikirkan gitu ya. Sebenarnya si Sequoia ini ingin membuat something itu based on problem apakah atau memang ingin menjadi sebuah solusi baru kah gitu. Basically kita ngeliat ada 5 hal yang pengen bisa kita jadi part of the solution lah ya. Oke. Itu yang pertama adalah gue suka main game. Oke. Nah, gitu. Kenapa nih? Kenapa penting? Karena kita ngelihat bahwa banyak dari metaverse itu yang sudah launch, mereka bagus banget. Itu yang membuat revolusinya sekarang makin ke depan tentang metaverse dan dunia virtual. Tapi mereka punya struggle yang gue lihat ada kesamaan yaitu di komunitas. Yes, betul. Padahal Web3 itu nilai dasar komunitas. Betul, harus ada itu. Nah dari sanalah gue pikir, sebagai gue pemain game juga dari umur 3 tahun, gitu. Gue pengen punya dunia. Ketika kita ngebuat dunia bareng semua komunitas dan memang temanya komunitas benar-benar dibangun dari awal sama komunitas. Betul. Makanya kita mulai dari satu komunitas GGWP dan sekarang as per kita ngobrol ini udah ada 60 komunitas yang bersama dengan kita dari 7 negara. Oh wow, berarti nggak cuma di Indo aja ya, berarti as in global pun 7 negara. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ngelihat banyak daripada para pemain Web3 nih, buat teman-teman juga yang mungkin masuk ke dunia Web3, para builders juga. Kita suka pola pikirnya gini gak sih bro? Gimana sih cara membawa orang Web2 ke Web3? Yes, betul. Karena itu challenge-nya BlockDev juga ke situ sih. Kita memang mau menuju mass adoption ke sana. Betul. Nah, filosofi yang gue ambil adalah dengan tidak mengotak-kotakan antara Web2 dan Web3. Yes. Ini di Sequoia ya. Jadi caranya gimana? Caranya adalah pada dasarnya orang tuh kita nggak pernah ya. Misalnya Mas Ron kalau misalnya di HP pernah nggak bilang, gila lu pakai Android pakai versi berapa sih? Keren banget tuh, cepet. Nggak pernah sih. Nggak pernah kan? Kita coba bilang HP-nya asik nih buat dipakai, nyaman gitu. Yes, betul. iOS berapa kita nggak pernah bahas chipsetnya tuh kayak gimana, nggak pernah. Nah itu sama menurut gue sama dengan Web3. Oke. Gitu. Jadi pendekatannya di Sequoia yang kita pengen solve adalah kita masuk dari apa yang sudah biasa orang gunakan, yaitu game. 40% daripada penduduk dunia itu main game. Betul. Dan guess what? Data menunjukkan kenapa orang main game. Itu adalah untuk killing time. Mas Ron main game kan juga kan? Main game juga kok. Kenapa main game? Main game karena suka, hobi, ya killing time. Ya standar introvert lah ya. Jadi hidupnya cuma main game doang. Tapi berasa ini gak sih kayak kita masuk ke dalam satu dunia yang berbeda gitu ya? Betul. Udah pernah nyampe rasanya kayak ketika gue login di game, oke, this is my life gitu. Dan ketika real life gue udah gak ada, udah pernah sampai di situ kok. Nah, berarti kita sama nih. Nah di sana, jadi kita ternyata dari survei menunjukkan dari 40% tadi, 31%-nya memang main game untuk escape reality. Yes, correct, betul. Jadi untuk kayak, ya gue pengen deh coba, bukan berarti kita meninggalkan realita, tapi biar bisa having fun. Yes. Ya kan? Dan guess what, Mas Ron? Pertama kali metaverse dibuat di tahun 92 ya, di novel kata-kata metaverse itu. Di novelnya Snow Crash. Tujuannya adalah untuk escape reality. Escape reality, yes. Memang benar-benar untuk, ya oke, kita living there lah ya kasarnya. Iya, betul. Jadi itulah kenapa pendekatan kita dari game. Karena itu yang mudah buat orang. Paling mudah, betul. Jadi kita gak bilang ke orang, kalau ditanya kalian bikin apa. Kalau misalnya ke orang yang gak paham metaverse, kita bilangnya kita buat game. Yes. Gitu, sederhana itu. Jadi kita ambil dari pendekatan yang paling mudah. Nah mungkin dari 5 tadi gue bahas satu lagi kali ya. Yang ketiga, bisa dibilang dari mata uang kali ya. Mata uang, ya, currency. Gitu. Kita tahu bahwa mata uang itu inflationary. Karena dia bertambah terus gitu ya. Dan di sana memang kita tahu kripto melawan inflasi. Jadi salah satu dapat tujuan dari kripto adalah untuk melawan inflasi. Yes, betul. Gitu. Nah currency yang kita buat itu kita menambahkan berbagai macam tokenomics yang lebih dalam.
Contohnya apa? Dia punya namanya triple burn protocol. Jadi dia bakal lebih turun lagi supply-nya gitu. Oke. Jadi dari setiap penjualan orang itu bakal menurunkan supply. Ada tax. Yang kedua, dari setiap penjualan orang, setiap holders yang masih pegang itu auto staking. Jadi mereka dapat reflection. Oke, dapat impact-nya juga dong ya jatuhnya. Yes. Atau jadi anggapan misalnya Mas Ron punya 1 juta SKUI gitu ya. Terus ketika gua punya SKUI juga. Habis itu gue jual nih SKUI gue gitu kan. Mas Ron diem aja. Supply yang beredar bakal berkurang dan Mas Ron bakal nambah tiba-tiba dari 1 juta SKUI punya 1 juta 1000 SKUI. Yes, betul. Karena dari efek si tadi kan yang auto staking. Betul, kayak gitu sih. Jadi 3 hal ini yang kita lihat yang mau kita solve di Seku ya. Oke, menarik. Dari solusi-solusinya. Padahal baru 3 aja ya. Buat gue ini udah totally menarik. Like yang apa ya? Standarnya orang mungkin ketika bikin ideation atau solusi dari sebuah masalah, jatuhnya mungkin common things gitu yang itu aja. Tapi paling menarik nih dari si triple burn ini. Berarti dari sisi tokenomics pun kalian juga sudah mempersiapkan sematang itu untuk menjaga entah dari si harga pun ataupun juga supply-nya sendiri. Betul. Ya. Jadi nggak ada minting. Yes, oke, menarik. Lalu kalau dari balik dari si solusi itu ya, bikinnya metaverse, kenapa mau game? Berarti mengapa memilih projectnya si metaverse? Karena memang buat jadi bridging yang tadi di situ atau ada tambahan lain? Gue kan kebetulan juga suka edukasi sama kayak Mas Ron ya kan. Jadi di 2022 kemarin kurang lebih dengan namanya gue punya satu komunitas free community yang namanya The Future Jumpers. Di sana gue waktu itu bareng sama Wir juga karena gue sebelumnya sempat di Wir. Itu kita ngedukasi sampai sekarang total 50 event. Nah di sana yang gue lihat yang menarik adalah dari kita ngedukasi kan manifestasi kripto ini lucu ya di Web3 ya. Yang pertama dari blockchain manifestasi pertamanya tuh yang muncul adalah currency-nya. Yes, betul. Betul ya? Currency-nya dulu. Dari currency muncullah manifestasi berikutnya yaitu digital asset. Yes, NFT dan lain-lain. Yang belum ada rumahnya. Gitu. Jadi itulah kenapa kita ngelihat dari metaverse ini bisa jadi rumah untuk blockchain. Jadi kenapa memilih si metaverse karena dari yang sudah ada project-project sekarang ini makanya milihnya metaverse as in untuk rumahnya ya, tempat mereka bisa bertransaksi si currency-nya itu ataupun juga memamerkan digital asetnya, betul ya. Jadi hidup asetnya gitu kan. Betul. Nah, lalu kalau menurut Mas Jos sendiri gitu ya, potensi atau manfaat teknologi blockchain itu sampai bisa sejauh mana sih? Wah, cakep ya pertanyaan. Gua belum bisa menemukan ujungnya. Gitu, karena ini benar-benar masih berkembang terus sih. Jadi kalau ditanya bisa manfaat sampai mana, ujungnya belum tahu. Tapi yang gue lihat ini bakal jadi balancing untuk dari sistem yang sudah ada. Jadi dari apa yang sudah ada sekarang, selain kita di-upgrade, ini juga jadi pembalance. Gitu. Jadi dia ngeakselerasi kehidupan kita nantinya dan juga ngebalancing ekosistem yang sudah ada. Jadi menurut gue teknologinya padahal sederhana ya, simple ya. Sederhana memang. Idea simple banget gitu loh. Itu kayak sebenarnya teman gue bilangnya kayak the giant Excel. Jadi Excel giant dia mencatat data gitu. Ya memang. But dari sana ternyata dibuat ke berbagai macam hal untuk jadi solusi bisa banget. Baik institusi ataupun buat kehidupan kita sehari-hari, pendataan gitu ya, pencatatan dan lain-lain. Luar biasa. Jadi kalau dari Mas Jos sendiri, kalau aku tanyain lagi, yang sudah pernah dirasakan nih manfaatnya dalam kehidupan sehari ketika menggunakan teknologi blockchain, itu yang paling bisa dirasakan dari mana sih Mas misalkan? Trust. Dari trust. Jadi gimana nih trust? Jadi sebagai gua yang ngebangun sebuah project bareng sama komunitas, trust itu jadi isu yang cukup besar. Betul. Kalau kita di dunia Web2 yang nggak non blockchain, kita bisa adu argumen loh. Untuk masalah ini beneran nggak nih, datanya gimana, kertas papernya yang ditulis mana nih untuk misalnya agreement terus ntar alokasi untuk dana yang mau kemana gitu. Betul. Tapi di sini semua udah tercatat, ya kan. Jadi ketika ntar dibilang Dev jualan ya, kita bisa bilang kalau memang kita jualan, boleh dilihat memang ini kita jualan segini. Jadi mereka nggak bisa bilang bahwa Dev ini jualan lebih misalnya. Betul. Supply Seku ya 98% itu di komunitas, jadi bukan di developer. Biasanya kalau developer mungkin diambil sekitar 40% dan setiap tokenomics berbeda ya. Betul. Cuma di kita 98% itu di komunitas karena kita percaya bahwa ini memang kita membangun proyek komunitas.
cuma 2% dia pegang sama dev. Nah dari situ juga kan komunitas bisa ngomong, kalau di web tuh kita ngomong buktinya mana? Ya, betul. Nah di sini kita dengan mudah semua yang kita sampaikan jadi punya proof karena tercatat. Sangat tercatat dan terbuka untuk umum, siapapun bisa melihatnya gitu lah ya. Betul. Oke, menarik. Nah kalau dari Sequoia sendiri ada di chain mana sih Mas? Kita sekarang lagi di BNB. Di BNB. Oke, lalu kenapa pilihnya BNB? Karena itu paling mudah untuk retail masuk. Oke. Gas fee-nya waktu pada saat itu paling murah. Oke. Itu. Nah kalau si metaverse-nya ini pun juga berarti nanti akan ada di BNB chain atau multi chain kah atau nanti digeser kah gitu? Kalau kita ngelihatnya namanya metaverse itu dia nggak bakal terbatas di satu chain gitu. Jadi currency Sequoia yang sekarang ada di BNB. Oke. Tapi kita juga udah kerjasama dengan tim dari Filipina, rekan kita untuk punya cross chain. Dan secara metaverse dia bakal bisa multi chain sih dari mana-mana. Oke, luar biasa. Setuju sih soalnya kalau itu, karena as in kita ngomongin metaverse tapi kalau terbatas jadi satu chain aja kayak like aduh kenapa sih gitu, kenapa nggak ada semuanya nggak sih? Betul. Balik ke sisi decentralized di mana ya udah semuanya bisa gabung lah ya, bisa bareng. Yes. Oke, menarik. It's collaboration, right? Yes, betul. Nah kalau bisa dijelasin roadmapnya Sequoia ini kan dari 2022 gitu. Yeah. Sampai saat ini bisa cerita dikit nggak udah sampai mana ataupun juga nextnya nanti akan seperti apa? Di proses sekarang kita memang masih dalam, ada dua kita bagi ya, dari segi komunitas dan dari segi development. Oke. Kalau komunitas kita Sequoia punya quite ambitious target. Tapi yang menurut gua targetnya kita bisa capai perlahan. Oke. Kita pengen Sequoia ini jadi rumah untuk 1.000 komunitas. Wow, targetingnya 1.000 komunitas. Mulai dari 1.000. Seluruh dunia tapi kan? Seluruh dunia. Oke. Nah, sekarang kita udah di 60. Akhir tahun target 100. Nah, kalau udah 100 udah 10%. Yes. Gitu. Jadi karena kita pengen bangun benar-benar metaverse buat komunitas dan usernya ada. Sekarang dari 60 komunitas sudah ada 600.000 member total. Oke. Terakhir kita lagi kerja sama Filipina, edukasi Web3 terbesar di sana. Dia punya 13 juta user yang sudah pernah datang ke teredukasi di sana. Oke. Itu jadi goal kita memang gain community dulu. Itu yang di komunitas. Dari segi progress development, kita sekarang udah MOU terakhir bareng juga sama WIR di Desember kemarin ya. Di 2022 untuk kita sama-sama ntar bakal mass adoption lah bareng-bareng. Tapi sekarang kita lagi bangun sendiri-sendiri dulu platformnya. Kita bakal lihat di mana kita bisa integrate. Terus kita juga udah kerja sama-sama game studio, one of the biggest in Indonesia. Dan saat ini lagi dalam proses design sprint. Oke, berarti sudah sampai sana. Kalau untuk target paling dekat nih, misalkan di tahun ini atau tahun depan, yang sudah akan keluar next roadmap-nya itu apa Mas? Rencana prototype di Q1 2024 ya, tapi di glimpse-nya 2023 akhir sudah bisa dilihat. Gitu. Jadi user udah bisa mulai masuk, bisa mulai jalan-jalan di sana, mau terbang gitu ya, mau explore bareng teman-teman udah bisa. Di dunia yang kita buat pertama kita bakal rilis 4 dunia dulu. Oke, 4 dunia. Menarik. Tapi berarti kalau dari jenis temanya sendiri gitu ya, yang mau diambil nature kah atau perang kah atau apa? Mas Ron dulu main kayak RO, Seal Online gitu kan, main ya? Jadi kita memang lebih ke fantasi gitu. Oke. Kehidupan yang tentram, nyaman, tapi ada lawan monster juga gitu ya. Dan tema 4 yang pertama, dunianya yang pertama, jadi nama 4 dunia ini, kepulauan areanya itu, namanya adalah Novatera atau The New Earth. Oke. Nah dari 4 itu yang pertama namanya Regnum Terra, itu yang Earth Domain. Oke. Terus yang kedua kita ada namanya Fossa Maris, itu yang Water Domain. Oke. Nah, jadi bisa ada kingdom di air nanti. Oke. Menarik. Yang ketiga kita namanya Ardor Incendia, itu yang Fire Domain. Oke. Dan yang terakhir kita namanya ada Celestia, itu yang Sky Domain. Oke, berarti memang basicnya masih temnya si elemen-elemen dasar lah ya. Oke, untuk yang 4 pertama. 4 pertama. Oke. Nah, lalu metaverse kan ini biasanya umum nempel dengan VR ataupun device-nya dan segala macam. Nah, kalau dari Sequoia sendiri sudah ada plan setup ingin menggunakan device seperti apakah ataupun memang tidak menggunakan device? Oke. Kalau ini seru, ini yang gue tunggu. Jadi coba sekarang teman-teman boleh ngejawab juga yang lagi nonton ya, para builders. Apakah sekarang ini pertanyaannya, apakah sekarang ini kita udah hidup di metaverse atau belum? Oke. Kalau rasa, kalau gue jawab rasa sebenarnya udah sih
gitu. Karena kan buat gue sendiri metaverse sendiri as in like extended reality kan, kayak tadi kan balik ke game gitu ya, kita escape in reality dan segala macam teknologi digunakannya lebih ke sana. Jadi kalau merasakan itu yes sudah, tapi kalau hidup di dalam itu belum sih. Oke. Pertanyaan kedua, apakah kita tuh sebenarnya sekarang kalau dilihat ya, berapakah waktu yang kita gunakan untuk kita spending di gadget kita yang kita punya ini dalam sehari? Tergantung hari kalau saya. Soalnya biasanya Sabtu Minggu hibernasi itu. Jadi nggak megang sama sekali. Sekalipun megang nonton doang sih tetap aja ya. Device juga. Masuk juga pakai juga. Kalau ini average gitu kira-kira Mas Ron. Kalau average ya 15 jam. Seriusan? Serius. Wih, data yang satu ini kayak paling tinggi deh. Ini data paling tinggi Mas Ron. Yang pernah aku setiap kali acara bisa gather data. Ini paling tinggi. Ya karena kan saya coding juga Pak. Banyak yang dikerjain. Emang hidupnya ya udah sama device. Betul. Data menunjukkan kalau di Indonesia ya rata-rata tuh 8 jam. Oke. Termasuk ketika gue ngisi di institusi-institusi itu rata-rata mereka juga di atas 8 jam. Oke. Dan artinya apa? Kita hidup sehari 24 jam. Yes. 8 jam itu berarti sepertiga hari kita. Yes. Dan di sini kan yang kita lakukan di gadget ini, gue bisa bilang bahwa sebenarnya kita udah hidup di dalam metaverse. Kita kan bisa ngelihat bahwa di social media kita tuh udah terbiasa hidup dengan digital persona kita. Yes. Ya kan, identity kita di sini belum tentu jadi persis seperti yang kita lakukan di Instagram, di TikTok gitu ya, dan YouTube dan lain-lain gitu. Dan kita juga spending time di situ untuk lihat kehidupan orang, bersosialisasi, komen gitu. Bahkan di generasi Z ke belakang ini, Z dan Alpha, udah terbiasa lebih banyak daripada social connection seperti ini. Yes, betul. Social texting. Betul. Mereka mencari saran dari social media. Saran-saran sederhana bahkan tentang kayak belajar yang efektif gimana. Yang biasanya dulu kita tanya sama sahabat atau sama orang tua. Betul. Jadi sebenarnya kalau gue bisa bilang, kita udah hidup di dunia metaverse. Tapi 2 dimensi. Yes. Gitu. Belum ada feel-nya. Ya, paham. Dengan durasi kurang lebih 8 jam tadi. Nah, metaverse yang sekarang akan di ke depan lagi dibangun gitu ya. Kita bisa bilang ya itu kita mulai menuju ke dalam 3 dimensi. Yes. Gitu. Dan apakah harus pakai VR? Kalau gue personally ngelihat nggak harus. Oke. Tapi itu bagian daripada bumbu tambahan. Ya, kita bisa lebih immerse. Anggapannya kita bisa nonton di IMAX atau kita bisa nontonnya di sinema yang biasa gitu kan. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, menarik. Karena kalau buat dari gue sendiri pun as in dari ngelihat karakteristiknya di Indonesia gitu ya. Oke, kita mau pakai VR biar jadi lebih berasa, oke, tapi it's still pricey. Gitu kan. Kedua, ya balik ke yang tadi dibilang sebenarnya kita memang udah as in metaverse, cuman ya makanya kalau gue bilang pun memang sudah gitu. Kita memang sudah as in extended di sana, tapi feelingnya itu yang belum bisa. Ya karena ya balik lagi 2 dimensi kan. Betul. Gitu. Sebenarnya ada AR gitu kasarnya, augmented reality itu sebenarnya bisa bikin. Cuman ya balik lagi ketika adapsi teknologinya mungkin sudah makin luas gitu kan, sudah makin masif, rata, mungkin baru bisa terjadi. Jadi semangat, PR-mu banyak. Thank you. Sama PR kita juga banyak. Kita juga ingin ada ya balik lagi edukasi. Sebenarnya hal yang menyenangkan gitu biar kita sama-sama bisa belajar kan. Betul. Gitu. Terima kasih banyak Mas Jos udah mampir ke Blog Dev Talk-nya kita, udah bisa sharing, udah ngasih pengalaman juga dan ngasih info tentang project-project ini yang tadi masuk top 6 dari event kita. Nah, mungkin dari kami boleh kalau memang ada 1-2 kata yang ingin disampaikan buat teman-teman builders ataupun juga yang lainnya, silakan Mas Jos. Oke. Pesan yang selalu gue bawa biasanya adalah changes are inevitable, being adaptive is a choice. Jadi perubahan itu tidak terelakkan. Itu bakal terjadi. Changes, perubahan ada satu-satu yang konstan. Betul. Itu kita bakal tambah tua. Kita diem aja, orang bakal berubah di sekitar kita semuanya, dunia bakal berubah. Jadi itu bakal terus berjalan tanpa kita, baik ada kita ataupun tanpa kita. Yes, correct. Being adaptive is a choice. Artinya untuk kita bisa mengikuti perubahan, beradaptasi dengan perubahan itu pilihan. Yes, betul. Jadi pada akhirnya kita bakal perlu untuk beradaptasi. Pilihannya adalah mau adaptasi sekarang atau nanti. Yes. Jadi buat teman-teman builders yang memang udah mulai di blockchain dan merasa ada banyak challenge, nggak masalah, namanya segala sesuatu ada challenge. Kita ketika mau punya badan yang baik juga ada challenge ya, perlu nge-gym, perlu fitness, jaga makan. Sama juga dengan di
blockchain ya, ketika kita ngebuat di Web3, ngebuat project dan lain-lain, bakal ada challenge-nya. Nah, gimana dengan adopsi yang nanti masih berjalan? Itu akan terus berjalan ke sana. Kalau gue lihat. Betul. Kayak gitu sih. Dan kalau misalnya ntar pengen untuk join dan bergabung bareng-bareng, kita juga bareng-bareng ya ada di The Jumpers, di TFG Chat, di Telegram. Dan kalau mau tahu lebih baik tentang Sequoia, bisa kunjungi Telegram juga di Sequoia Official. Dan untuk informasi update kita, karena menurut gue progress itu yang paling penting. Yes, jadi betul. kita selalu update progress ada di Sequoia News, itu di Telegram juga. Jadi tinggal diketik aja, nanti bisa ketemu di situ sih. Oke, menarik. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Jos sudah mampir di Blog Dev kita. Terima kasih banyak builders yang sudah selalu setia menonton Blog Dev Talk kami. Dan terima kasih lagi buat Mas Jos sudah mampir di podcast kami juga. Dan buat teman-teman builders, jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan dunia Web3 dan juga blockchain bersama Blog Dev ID. Bisa gabung di Telegram grup kami, bisa dicek websitenya juga atau melihat di sosmed di bawah ini. So, mari kita belajar bersama dan ikut turut serta dalam perkembangan teknologi Web3 dan juga blockchain di Indonesia khususnya. Sehingga kita bisa membantu dalam perkembangan blockchain atau teknologi di lingkup global. Saya Greenman Ron, izin pamit undur. Bye-bye. Anda suka topik-topik seperti ini? Jangan lupa like and subscribe ya. Dan join Telegram Group Blog Dev ID atau klik link di description.